anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nahmaduhu li jami'il ayyadi wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wa astaghfiruhu lana wa walidayna wa liman lahu haqqun ala wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fauzin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhtaram, kita yang telah memimpin pertemuan pada pagi hari ini dan juga tentu seluruh pengurus PKM Masjid Al-Fauzin, jamaah, hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan. Pagi hari ini saya ingin mengutip satu bahagian di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang luar biasa di abad ke-7, Imam Al-Ghazali. Tergolong ulama yang meninggalnya muda, umur 55. 55 itu muda atau belum tua? Tetapi Imam Al-Ghazali ini memiliki kehebatan di dalam hampir seluruh disiplin keilmuan. Yang terkenal memang kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, kitab yang saya bawa ini yang akan kita ambil sebahagian pembahasannya itu adalah merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yang berjumlah 4 jilid dan 1 jilidnya itu beratus halaman itu, kemudian dirasa oleh para jamaahnya, para murid santrinya, itu terlalu berat dan terlalu lama untuk diselesaikan. Sehingga para muridnya, para santrinya mengusulkan untuk disusun satu kitab yang lebih tipis, namanya kitab saku gitu kira-kira ya, supaya bisa diselesaikan dan bisa dibawa kemana-mana kalau dibaca. Dan kitab sakunya zaman dahulu itu segini, ya, besar juga. Nah, di awal pembahasan itu Imam Ghazali memberikan bekal kepada para penuntut ilmu secara khususnya agar memiliki motivasi yang tepat di dalam menuntut ilmu. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kitab ini termasuk kitab yang paling banyak mendapatkan perhatian daripada ulama selepasnya untuk disarahkan, dijelaskan, diberi analisa, diberi komentar. Nah, salah satu di antara ulama yang memberi komentar itu adalah ulama hebat dari Indonesia yang dulu juga menjadi imam besar di Masjidil Haram, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten, ya, yang luar biasa, yang bukan hanya tapi justru beliau menjadi guru besar dari ulama-ulama hebat di Nusantara di dunia. Beliau menggunakan dengan memberi penjelasan terkait dengan ungkapan basmalah. Kata Imam, maaf, ya. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kalau seandainya Al-Quran
yang bermula daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu diperas isinya, substansinya dan ajarannya, itu ada pada surah Al-Fatihah. Hingga dia disebut dengan surah Ummul Kitab. Disebut itu karena dia induk. Maka ibu-ibu itu disebutnya Umi, disebut Umun. Kenapa? Karena dia induk segala. Rumah itu ramai kalau ada ibu. Kalau ibu nggak ada, rumah itu jadi sepi. Keceriaan, keberkahan yang ada di rumah itu bermula daripada ibu. Sumiyal ummu umman li umumi ahli ilaiha. Ibu itu disebut dengan ibu, ibu itu disebut dengan umun karena semua yang terjadi dalam rumah itu akan bermuara kepada, akan kembali kepada. Sehingga di dalam surah apa itu? Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya orang yang nakal itu ya neraka hawiyah. Artinya menjadi tempat kembali. Jadi Al-Quran yang berisi 114 surah itu, mulai daripada Al-Fatihah dan surah An-Nas itu, kalau seandainya diperas, itu temanya ada semua dari dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu membicarakan seluruh persoalan. Jika agama ini dibagi daripada akidah, ibadah, kemudian akhlak, maka tema itu juga ada di dalam Al-Fatihah. Ketika Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu tema-tema akidah, tema-tema ketauhidan tentang siapa Allah, bagaimana Allah, sifatnya Allah, tema-tema akidah. Kemudian ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tema ibadah. Nyembahnya hanya kepada Allah. Di situ dijelaskan ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu artinya adalah semesta. Bukan hanya bangsa jin, bukan hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa jin dan bangsa-bangsa makhluk seluruhnya. Sehingga diterjemahkan menjadi semesta. Ya, itu Al-Fatihah. Kalau seandainya Al-Fatihah ini diperas lagi, itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Rasul mengatakan semua persoalan, semua aktivitas yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia sia-sia. Nah, dengan demikian maka Bismillah itu menjadi tema sentral kehidupan. Apa saja perbuatan yang tidak dimulakan dengan Bismillah maka dia sia-sia, tidak menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim ini diperas lagi, Bismillah ini kan ada 4 kata. Bismi, kemudian Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini diperas lagi, maka terkandung di dalam Allah. Dari 4 kata lagi. Allah. Ya udah, kalau sudah Allah, apalagi yang mau dibahas lain? Apapun sudah Allah. Kalau seandainya kata Allah ini diperas lagi, dibuang huruf alifnya di depan, maka dia menjadi lillah. Lillah. Maksudnya apa? Lillah itu maksudnya apa? Katanya, kalau semuanya lillah, maka yang lelah itu akan menjadi indah. Gitu misalnya. Orang nyebut begitu, itu lillah. Artinya, tulus untuk Allah. Kalau seandainya diperas lagi, dibuang lagi,
lam di depannya, Allah itu kan alif, lam, ha. Allah dia buang alifnya menjadi lillah. Kalau lamnya dibuang lagi menjadi lahu. Lahu itu artinya untuknya. Untuk siapa? Ya, untuk Allah. Kalau seandainya diperas lagi, dibuang lagi lamnya, maka menjadi hu. Hu itu apa? Hu itu kata ganti untuk dia. Maksudnya siapa? Allah juga. Jadi tema Al-Quran mulai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas itu kalau diperas semuanya, maka yang muncul hanyalah dia. Maka yang wujud dalam seorang hamba adalah dia. Dan dari dia inilah semuanya bermula. Sehingga Allah punya sifat, punya nama, asma. Itu wal awwalu wal akhir. Dia yang bermula dan tidak ada yang memulakan sebelumnya. Dan dia pengakhir dan tidak ada akhir setelahnya. Wal awwalu wal akhir. Sehingga ulama kalam menyebut bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini dari nuqtatun wahidatun, dari satu titik, dari satu poin, dan poin itu adalah Allah. Kalau orang pelukis, kalau ada pelukis hebat ingin membuka lukisan, itu pasti memulakannya dari satu titik. Tek, gitu. Kuasnya kah, bolpennya kah, atau pennya, pensilnya, pasti mulanya dari satu tek di dalam kertasnya itu. Dari satu titik inilah maka kemudian akan menjadi sketsa, semburat, kanan, kiri, atas, bawah, hingga pada akhirnya menjadi hasil produk lukisan yang luar biasa indah. Sehingga kita ketika melihat dunia dengan segala dinamikanya, perkembangannya, mungkin juga termasuk keindahannya, termasuk juga mungkin keruwetannya, itu kita tidak bisa menafsiri. Orang beriman hanya mengakhiri bahwa di balik semuanya itu adalah satu titik tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita udah sering membahas, mungkin Bapak pernah ngerasain dulu ketika di kantor, yang layak untuk duduk di situ itu mestinya saya. Merasa lebih pinter. Dan memang pinter beneran, bisa dibuktiin. Tapi ternyata yang dilantik menjadi bos kita adalah mungkin lebih bukan lebih bodoh daripada kita. Ada yang pernah ngerasa begitu, mestinya saya kinerjanya jelas, tapi kenapa yang menjadi bos, yang di posisi itu bukan saya, tapi seorang lain yang secara kompetensi di bawah saya. Dari 7 bersaudara, dari bapak yang sama dan keluar dari rahim yang sama, nasabnya boleh sama, tapi nasibnya. Dan bisa jadi dari 7 saudara itu, kalau ngomongin kesuksesan di dalam berusaha, bisa jadi itu yang dulu sekolahnya enggak pinter. Bagaimana kita menafsiri itu semuanya kalau bukan satu titik tersebut di balik itu semua? Jadi nggak ada rumusannya bahwa orang yang pinter itu kemudian menjadi paling kaya. Itu nggak ada kan? Ada rumusnya kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada seorang yang nggak lulus SD, BPO dapat, tapi direktur utamanya yang dilantik sama dia orang-orang pinter.
Nah, nggak ada rumusnya. Nah, itu adalah nuqtatun wahidatun tadi. Pemimpin juga sama. Di wilayah kita ini ada orang yang pinter bener, Pak. Pinter bener. Tapi yang jadi ketua RT-nya, yang menjadi ketua RW-nya, yang menjadi wali kota bupatinya, nggak semestinya yang paling pinter dan nggak semestinya yang paling kaya, kan? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi kalau bab itu Allah, ya kan? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi enggak ada rumusnya bahwa orang yang kaya itu harus yang paling pintar atau orang yang paling pintar itu harus kaya. Yang jadi pemimpin itu harus yang paling pintar, paling kaya, nggak ada. Bahkan mungkin bisa jadi yang paling kaya itu meskipun nggak jadi pemimpin tapi bisa mengatur. Ya, di banyak tempat seperti itu, kan. Pembantu-pembantunya justru yang guru-guru besar, profesor-profesor, staf-staf ahlinya itu. Nah, jadi orang beriman memahami semua persoalan itu dengan pemahaman itu tadi, nuqtatun wahidah, Allah. Nah, kalimat basmalah itu ada 4, Bapak-Bapak. Tadi kita udah sebut. Jadi dalam bahasa Arab kalimatun dalam bahasa Arab itu kalau di Indonesia artinya kata. Sementara kalimat dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah susunan kata. Nah, ini dulu nggak tahu gimana sejarah penyerapan bahasanya. Jadi perkataan kalimatun di dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata. Sementara kalimat itu sendiri dalam bahasa kita artinya adalah susunan kata yang kemudian memiliki makna. 1, 2, 3, 4 kata-kata digabung memiliki makna menjadi kalimat. Nah, basmalah itu memiliki 4 kata. Yang pertama bismi, yang kedua Allah, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. 4 ini seolah-olah memberi isyarat. Mengenai apa? Mengenai pertolongan yang Allah akan berikan kepada orang mukmin untuk agar mereka ini selamat daripada syaitan. Karena Allah menyebut summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi ketika dulu iblis dilaknat oleh Tuhan, maka dia pun kemudian bersumpah ingin menggoda dan menenggelamkan anak Adam melalui 4 pintu. Pintu depan, pintu belakang, pintu kanan, dan pintu kiri. Karena setan itu akan memasuki melalui 4 pintu ini, maka kemudian Allah turunkan basmalah supaya orang itu bisa selamat dari godaan setan melalui pintu 4 ini. Sehingga di dalam setiap amalan Allah Nabi meminta supaya kita memulakannya dengan bismillah. Supaya apa? Supaya terbebas daripada godaan setan. Jadi Allah ngasih 4 kata ini yang berupa bismi, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim ini untuk apa? Untuk terbebas daripada godaan setan. Itu yang pertama, rahasia daripada 4 dalam basmalah. Yang kedua, 4 ini juga menjadi isyarat bahwa kemaksiatan orang itu seringkali dilakukan di dalam 4 situasi.
Yang pertama adalah terang-terangan. Yang kedua adalah sembunyi-sembunyi. Yang keempat adalah siang. Maaf, yang ketiga adalah siang, dan yang keempat adalah malam. Ada orang yang kalau terang-terangan enggak lah. Tapi justru ketika sembunyi-sembunyi dia buat. Kalau buat kenakalan jangan di kampung, kan ketahuan. Maka kemudian ada orang yang kalau melakukan kenakalan itu di luar kampung. Memang dulu orang-orang tua itu nasihatin, kalau nakal jangan di kampung, bikin malu keluarga. Tapi ternyata justru gara-gara nasihat itu dia melakukan kenakalannya di luar. Nakal juga gitu. Makanya kemudian Nabi mengajarkan di dalam doa yang kita baca ketika sujud itu, Allahumma gfir li dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku. Tikkahu wa jillahu. Dosa yang kecil maupun yang besar, ya Allah. Awalahu wa akhirahu, doa dulu awal maupun yang akhir nanti, ya Allah. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Nah, ini 4 kata tersebut yang menjadi rahasia di balik kata 4. Bismillah. Nah, selepas itu kemudian Imam Ghazali memulakan. Ya. Fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi. Ketahuilah, wahai para penuntut ilmu yang memiliki spirit, yang memiliki semangat dan antusiasme untuk menuntut ilmu, yang terlihat sikap semangat di dalam diri dan dadanya, serta kehausan untuk menuntut ilmu, annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmil munafasata. Kalau seandainya tujuanmu di dalam menuntut ilmu itu adalah berlomba-lomba, wal mubahata, dan berbangga-bangga, wa taqadduma 'alal aqran, dan ingin kompetisi dengan sesama teman, wastimalata wujuhin nas ilaika, dan ingin mendapatkan perhatian, simpati daripada banyak orang, wa jama'a khitamid dunya, dan tujuannya adalah untuk menghimpun kebiar daripada dunia, fa anta sa'in, maka Anda sedang berjalan, fi hadmi dinika, dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan meluluh lantahkan diri, wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu dengan duniamu, fasafatuka khasirah, maka perniagaanmu itu rugi, wa tijaratuka ba'irah, dan perdaganganmu bengkrap bangkrut. Ini yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada para penuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmunya itu untuk berlomba, untuk kompetisi, untuk berbangga-bangga, untuk menjadi bintang kelasnya, untuk supaya mendapatkan perhatian dan simpati dari banyak orang, atau bahkan menuntut ilmu untuk tujuan keduniaan, maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dengan motif-motif seperti tadi, itu sama saja sedang berjalan menuju kehancuran, meluluh lantahkan agama, dan menumbangkan diri, menjual akhiratnya dengan dunianya. Maka semua yang ia kerjakan, effortnya, waktunya, bahkan mungkin budgetnya, itu semuanya akan merugi.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini kalau disampaikan di dalam situasi seperti sekarang ini nampaknya seperti nggak populer. Orang nggak boleh belajar untuk menjadi ini dan menjadi itu. Orang tidak diperkenankan untuk belajar agar menjadi juara. Padahal yang terjadi bahkan di institusi pendidikan dalam kutub Islam pun yang terjadi juga demikian. Mana ada sekolah ini yang tidak berkompetisi untuk menang ini dan itu, dan kemudian menjadi prospektus di dalam profil sekolahnya untuk menjual kepada masyarakat. Masuklah ke sekolah kami, karena sekolah kami begini, begini, begini. Karena sekolah kami menang ini. Tapi ternyata Imam Ghazali menyebut semuanya itu, kalau orang belajar karena motif-motif itu sama saja dengan merusak agama dan menghancurkan masa depan pribadi orang tersebut. Ini makanya agak nafas juga kalau baca ini pertama. Padahal seringkali kita ini memotivasi anak-anak kita belajar supaya begini dan begitu. Nah, belajar yang rajin supaya kayak itu. Kamu nanti kalau nggak belajar susah. Kamu nanti lihat ke orang. Lagi jalan gitu ya, melihat mungkin yang ngambil sampah itu. Kita ngasih nasihat anak-anak belajar yang rajin. Papa, mama, berusaha agar kamu benar-benar belajar supaya nanti kamu nggak jadi itu. Cara kita memberi nasihat kepada anak kita itu terlalu kapitalis. Kenapa nggak kemudian dirubah menjadi kata anak yang rajin? Supaya nanti kalau kamu berhasil, kamu bisa membantu orang-orang yang seperti itu. Bahasanya dirubah. Sekolah kalau anaknya nggak pinter, orang tuanya yang paling sibuk. Anaknya mau santai aja, nggak dapat juara gitu. Ibunya yang ribut. Nah sehingga kalau di dalam pesantren para kiai-kiai dahulu itu ngasih nasihat, jangan sampai belajar karena tujuan mendapatkan ijazah. Li ajli syahadah. Jangan sampai belajar karena ingin mendapatkan ijazah. Wala li ajlil wadhifah. Jangan pula karena belajar karena ingin mendapatkan pekerjaan. Wala li ajlil qiyadah, dan juga jangan sampai orang itu belajar karena ingin menjadi ini dan itu, menjadi pemimpin ini dan pemimpin itu. Walakin udrusu li ajli ma'rifatillah. Tapi belajarlah supaya kalian mengenal Allah. Itu nasihatnya orang kiai dulu. Dan ternyata kalau dipikir-pikir ada banyak betulnya. Ada anak-anak kita ini yang sudah lulus S1 pun, belum tahu, udah dapat ijazah, belum tahu mau ngapain dia. Belum tahu tanggung jawab, belum tahu tugas, dan dia nggak tahu mau ngapain. Padahal IPK-nya tinggi. Nah, ini yang orang belajar gara-gara syahadah, dapat syahadahnya. Tapi keberkahan ilmunya wallahu alam bisawab. Kita pun dulu termasuk yang dinasihati. Ketika udah selesai belajar pulang. Padahal kita dulu sudah ngajar Pak di Malaysia. Apa nasihatnya Kiai itu? Kamu dulu pergi keluar jauh-jauh, itu orang sekampung ikut ngedoain. Giliran sudah selesai belajar, malah anaknya orang yang diajari. Pulang.
ngerintis TK kecil di kampung itu jauh lebih utama katanya daripada mungkin tahu orang itu dulu ketika kita di sana ada nyaman dapat gaji gede, kiai kita luar biasa dan saya nurut. Saya dulu mikirnya kalau pulang supaya soft landing gitu ya. Habis selesai belajar udah dapat, belum selesai S3 saya udah menjadi sekretaris departemen, cek prodi lah di sini. Sudah selesai S3, ntar lagi jadi kepala departemen gitu. Kayak mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya, supaya pulang landingnya soft gitu. Itu ternyata sama Pak Kiai dinasihatin begitu. Ya udah, keluarga disuruh pulang dulu sambil saya nyelesain kontrak. Pelan-pelan. Wala li ajli wadifah. Ada orang yang belajar, pengen jadi ini dan jadi itu. Ada yang kesampaian jadi, dan ada yang tidak. Nah, kalau kita perhatikan, hanya sekitar 60-70% orang yang linear dengan belajar. Dulu belajarnya apa, kemudian sekarang kerjaannya apa. Jadi kalau seandainya orang belajar li ajli al-wadhifah, berarti nggak tepat, benar. Belajarnya di kehutanan, bekerjanya di perbankan. Belajarnya di pertanian, tapi kerjanya di... Jadi kita dulu membuat rumusan mudah. La tadrusu li ajli al-syahadah, wala li ajli al-wadhifah, wala li ajli al-qiyadah. Tapi belajarlah li ajli ma'rifatillah, supaya kenal Allah. Maka kemudian kita jadi ingat Nabi pernah menyampaikan dalam satu sabdanya, man talaba ilman, barang siapa yang menuntut satu ilmu, gak pedulilah dia ilmu apa. Rasul gak menyebut ilmu dunia ke ilmu akhirat, ilmu fardu ain ke ilmu fardu kifayah, ilmu ibadah ke ilmu muamalah. Man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar satu ilmu, la yata'allamuhu, barang siapa yang belajar ilmu fima yubtagha wajhullah, yang semestinya ilmu ini dituntut ikhlas tulus sama Allah, fima yubtagha wajhullah. Jadi belajarnya memang mencari wajah Allah, minta ketulusan, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu berarti ikhlas. La yata'allamuhu, tapi ini ada orang tidak menuntut ilmu tersebut illa kecuali liyusiba bihi ardhan minad dunya. Motif belajarnya ingin mendapatkan kebiayaan dunia, perhiasan dunia, habuan dunia, kata Rasul. Lam yajid, maka dia tidak mendapat orang yang motif belajarnya kayak begini. Arfat jannah, aroma surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau orang menuntut ilmunya bukan betul-betul karena wajah Allah, karena motif-motif yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, bagaimana nggak disebut sebagai orang yang rugi dan menghancurkan agama kita kalau seandainya kita menuntut ilmunya justru tidak membuat kita tidak bisa mencium bau surga. Jadi kalau bahasa Rasulnya, orang yang menuntut ilmu dengan motif yang tidak tepat, dia tidak mencium bau surga. Itu redaksi bahasa Nabi. Tapi kalau redaksi Imam Ghazali disebut menghancurkan agama. Kalau ada orang yang belajar ilmu tetapi tidak motif dan niat yang tepat, maka dia sama saja menghancurkan agama dia dan menenggelamkan masa depan jiwanya. Gimana nggak hancur? Orang nggak bisa bau surga di atas pengetahuannya yang hebat,
di puncak wawasannya yang luar biasa, tapi nggak bisa bawa surga, lalu buat apa? Nah, ini ada satu kisah, Bapak. Ada seorang ahli tafsir, ada seorang mufasir, namanya Syekh Singkiti. Pakai saya itu mesti paham. Beliau ini aslinya Mauritania. Mauritania itu Maghrib Arabi, Afrika Utara, kalau di peta bawahnya Maroko, paling ujung. Orangnya putih. Bahasanya bahasa Arab resmi. Dulu ketika Islam jaya, ini menjadi salah satu pusat peradaban Islam pada ketika itu. Nah, ini ada seorang namanya Singkiti. Dia membesar di Saudi Arabia, kemudian menjadi guru besar di Masjid Adil Haram, menyusun satu kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan. Ya. Cuma takdirnya belum selesai tafsir itu diselesaikan sampai atas, guru meninggal. Tapi kitab ini luar biasa, selain ditulis sastranya berbahasa Arab, tetapi sastranya bisa ngalahin orang alam. Nah, ini seperti dulu ketika dia masih di pesantren, dia pernah diminta oleh gurunya untuk mewakili pesantren untuk mengikuti perlombaan menulis syair memuji Nabi. Jadi kalau apa namanya biasa kan antar pesantren biasanya bikin kompetisi. Nah, salah satu cabang yang ditandingkan itu adalah menyusun syair, tapi pantun kalau kita ya. Tapi pantunnya itu pujian nama Nabi. Di kita biasanya yang dibacakan misalkan Situl Duro, Burda gitu ya. Jadi susunan kata bahasa Arab yang ada akhirannya, iramanya bagus, sesuai dengan kaidah pujian sapana. Nah, Syekh Singkiti ini menulis bermula dari biografi Nabi secara lengkap dari masih santri ketika dia masih di Mauritania, belum hijrah ke Madinah. Nah, maka karena juara, karyanya dia itu kemudian dicetak dan menjadi rujukan, diajarkan menjadi kurikulum di pesantren-pesantren di kampungnya, di daerahnya. Siapa yang nggak berbangga bahwa karyanya jadi rujukan? Siapa yang nggak bangga anaknya bisa punya prestasi kayak begitu? Nah, kemudian membesar, mau orang pinter, maka kemudian hijrah ke Mekah. Belajar di sana, belajar di sana, belajar di sana, mengalahi orang-orang, kemudian dia tinggal di sana, mengajar di sana, jadi guru besar di sana, akhirnya membuat berbagai macam karya. Pada satu kesempatan, ketika dia ini pulang kampung, orang alim pulang kampung kan ya semuanya pasti datang. Dia meminta kepada murid-muridnya di situ, dikumpulkan sama dia. Habis itu dia murid-muridnya diminta oleh Syekh Singkiti ini untuk menyebar, masuk ke perpustakaan-perpustakaan, ke toko buku yang menjual kitab yang dicetak dulu ketika dia menang lomba ketika masih santri tersebut. Dikasih duit sama dia, ini duit, kamu pergi ke toko buku ini, ke toko buku ini, pokoknya toko yang ada di kota ini, masukin semuanya dan beli semua kitab ini. Kitab dia yang dulu juara itu, sekarang jadi kurikulum itu. Santrinya nggak banyak nanya. Dilakuin aja, dikasih duit, suruh pergi ke toko buku, beli buku itu semuanya, adanya 50 eksemplar, beli semuanya. Betul, sampai kemudian dikumpulkan
ketika sudah nyampe di rumah itu, di belakang rumahnya sudah ada semacam galian, ada galian. Maka Syekh Singgiti meminta kepada santri-santri murid-murid jamaahnya tadi itu untuk membawa buku-bukunya ke belakang rumah dan kemudian dimasukkan ke dalam galian tersebut. Pada bertanya, tapi belum ada jawaban. Ikutin saja maunya Mas Syekh. Gak lama selepas itu ada salah seorang jamaahnya yang dia membawa minyak tanah. Diceburin dan disitu kemudian dibakar. Setelah selesai baru kemudian Syekh Singgiti menjelaskan. Kitab ini dulu ketika ditulis untuk mengikuti lomba, ini ditulis dengan niat dan motivasi yang tidak ikhlas. Dan penulisnya khawatir niat dan motif inilah yang nanti membuat dirinya tidak bisa mencium bau surga. Sekarang ini mana ada Pak orang tulis buku nggak pengen jadi bestseller? Masih ada nggak orang yang kayak begini? Kayak saya sendiri. Ini kejadian ketika dulu dia masih nyantri. Nulis bukunya itu. Nulis kitab syairnya itu ketika dulu masih santri. Paling nggak orang punya alasan lah, punya reason. Supaya ya nggak apa-apa lah, ada manfaatnya. Itu dulu mungkin niat saya belum baik. Saya belum ngerti. Bisa aja alasan-alasan itu dibuat. Tapi yang dilakukan oleh Syekh Singgiti itu enggak. Saking khawatirnya dengan apa yang disampaikan oleh baginda, man ta'allama ilman fima yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yasum raihatal jannah yaumal qiyamah. Orang siapa yang menuntut satu ilmu, yang ilmu itu dituntut semestinya untuk tulus ikhlas mencari wajah Allah, tetapi dia tidak menuntutnya kecuali dengan motif-motif dan kepentingan dunia, maka dia tidak mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Dibakar habis semua toko buku yang ada. Dan kemudian dia ngasih surat supaya buku tersebut tidak dicetak oleh penerbitnya. Nafas panjang kita jadinya. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Kalau ada orang menuntut ilmu dengan motif kayak begitu, ini gurunya ikut bantu. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau di pesantren-pesantren, sebelum memulakan pembahasan yang lain, seorang gurunya akan memastikan bahwa niat sang santri, niat seorang murid ketika belajar itu betul-betul untuk Allah. Wa syarikun laka fi khusranika, gurumu itu menjadi partner dalam kerugian. Karena kita bisa ngerti ini dan itu gara-gara guru. Kalau kita memiliki motif yang tidak baik, berarti sama saja guru ini ngajarin kita menuju kerugian tadi. Wa huwa kaba'in sayfin min qatid tarik. Maka guru itu seperti penjual pedang yang dijual kepada perompak, kepada perampok. Guru ya sebetulnya kan jual pedang ini kan semestinya enggak, ini kamu buat apa kan, enggak gitu kan. Ya orang jual pedangnya jual lah, siapa yang beli kita jual. Tapi kalau kemudian pedang ini dibeli sama tukang, sama perampok, dan akhirnya dipakai merampok. Nah ini gambarannya. Seorang guru yang ngajar dan memandaikan seorang penuntut ilmu, seorang murid, tapi dia motifnya itu nggak baik ketika belajar, maka guru ini seperti penjual pedang. Jadi guru ini punya kontribusi berarti. Nah ini beratnya jadi guru.
Jadi sebelum memulakan pembahasan yang lain-lain, maka pembahasan tentang keikhlasan itu diajarkan. Man a'ana ala maksiatin, kata Nabi, barang siapa yang membantu orang melakukan maksiat. Ya, orang yang belajar dengan motif yang tidak ikhlas itu sedang melakukan kemaksiatan. Dan dia bisa belajar dan pintar itu karena yang bikin adalah guru. Jadi kalau begitu seorang guru yang mengajarkan murid yang motif belajarnya nggak ikhlas, nggak tulus untuk Allah, berarti dia sedang membantu kemaksiatan si murid. Jadi guru sedang membantu kemaksiatan si murid. Mana ana ala maksiatin, barang siapa yang membantu melakukan kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan satu kata, dengan satu ungkapan, karena syarikan, maka orang tersebut menjadi partner lahu buat orang yang maksiat tersebut fiha, di dalam kemaksiatan. Nah, jadi guru itu berarti tanggung jawabnya besar. Makanya kemudian ada ungkapan guru itu katanya digugur dan ditiru. Tapi malah sebagiannya malah ada yang jadi guru itu wagu dan sarung. Ya. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan juga bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Terakhir, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmil hidayata. Tapi kalau seandainya motif kamu belajar itu adalah mencari petunjuk, mencari hidayah, tuna mujarradir riwayah, bukan hanya sekedar saving pengetahuan, bukan sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar mengambil teori, fa'abshir, maka berbahagialah. Fa'innal malaikata, karena sungguhnya malaikat tabsutulaka ajnihataha idza masyait. Malaikat itu mengepakkan sayapnya ketika kamu itu berjalan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat dari rumah jam 4, berjalan kaki berdua dengan pasangan sambil pegangan tangan sampai ke masjid, sholat subuh dan memang niatnya sambil belajar. Pada saat sepanjang itulah malaikat mengepakkan sayapnya. Makhluk yang paling dekat dengan Tuhan, memberikan kehangatan kepada orang yang menuntut ilmu yang ikhlas, pasti kehidupannya akan mendapatkan kehidupan yang barokah, saadah. Wahitanul bahr, dan ikan yang ada di samudra lautan, tastaghfirulaka, memintakan ampun untukmu, idza sa'aita, apabila kamu itu berjalan berusaha. Oleh karena itu yang paling enak itu jadi pembelajar. Rasulullah telah mendesain supaya kita ini menjadi pembelajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi sepanjang kita ini belajar, selama itu pula lah malaikat akan mengepakkan sayapnya, memenuhi dengan kerahmatan, dan laut ikan yang ada di dalam laut. Siapa yang tahu jumlahnya ikan? Apalagi di samudra lautan, semuanya minta ampun sama kita. Maka mudah-mudahan meskipun sudah tidak sekolah formal, tetapi spirit belajar tetap bisa kita kokohkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah di dalam hidup, sama dengan selam di dalam. Luar biasa dalam sekali yang telah dilakukan oleh Imam tadi disampaikan kita. Ini motif kita dalam berkaitan belajar dan apapun. Bangsa latihan dengan cinta. Itu tingkatan yang sangat tinggi. Kita belajar masalah jurusan tapi secara memang Muslim tidak ada tingkatan yang saja soal koordinasi ada pasti nah jadi memang sangat sekali syukur intinya kita bisa di fakta supaya kita tidak terlalu
sesuai dengan kemampuan. Yang penting untuk mencapai nilai ikhlas itu paling tinggi tingkatannya. Mungkin barangkali kita sekolah atau kuliah tidak setelah kemana jadi ikhlas sendiri. Langsung ikhlas itu kok. Pelan-pelan. Begitu ya, sesuai dengan. Baik, selanjutnya ada satu dari barangkali kenapa dari beberapa atau barangkali masing-masing halo apa ini semuanya biasa. Ada di chat, Ustaz. Ada di chat. Oh, silakan. Ada di chatting, di chat, Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum. Menuntut ilmu kebanyakan masyarakat kita sudah biasa tujuan mendapatkan ijazah dan butuh untuk mencari lulus. Jadi ya itu memang ya itu normal banget. Suaranya putus-putus. Dari siapa itu? Dari siapa? Dari Ibu Siti Maksud. Ya baik, terima kasih. Kalau kita lihat ada tujuan panjang, ada tujuan pendek. Kalau dilihat daripada motifnya, ada motif yang dalam, ada motif yang dangkal. Kalau kita lihat dari kepentingannya, ada kepentingan yang amat mulia, idealis, ada dengan kepentingan yang pragmatis. Nah, kalau seandainya bisa menyarankan, maka kita perlu mengambil tujuan yang jauh. Karena kalau kita ini mengambil yang jauh, yang dekat akan dapat. Tapi kalau kita cuma melihat ke dekat, kita nggak akan nyampe ke yang jauh. Kalau seandainya kita ini ingin makanya tadi udah dibilang ya, ada tujuannya untuk sejasa, ada untuk pekerjaan, ada untuk kedudukan, ada untuk ma'rifatillah. Kalau orang itu belajarnya untuk mencari ijazah, insya Allah dapat. Meskipun ada yang DU juga. Gitu kan. Ada yang nggak lulus-lulus. Kalau orang itu belajar tujuannya untuk mendapat kedudukan, mungkin akan didapat. Tetapi kita nggak boleh lupa, ada orang yang nggak belajar pun dapat kedudukan. Ya. Ada orang yang belajar karena ingin mendapatkan pekerjaan, mungkin dapat. Tetapi juga tidak sedikit yang sudah memiliki ijazah dan juga udah belajar tapi nggak dapat pekerjaan. Atau kalau dapat pekerjaan bukan membawa keberkahan. Nah, kalau tanya solusinya tadi, makanya belajarnya li ajlil ma'rifah, li ma'rifatillah. Solusinya itu belajar supaya kita ini kenal Allah. Yang belajar fisika itu semestinya lebih khusyuk berbanding dengan yang tidak. Yang belajar biologi itu semestinya semakin merunduk. Kenapa? Dia lebih tahu banyak makhluk berbanding kita yang tidak belajar biologi. Tadi tuh nuqtatun wahidah tadi. Kalau seandainya tujuan yang jauh itu kita pegang, insya Allah yang pendek-pendek itu akan dapat. Ada orang tuh yang nggak pernah sekolah ijazah, yang nggak pernah berpikir soal administratif gitu-gitu, tapi ternyata oleh Allah kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan orang yang profesor sekaligus. Nah,
Jadi kalau seandainya solusinya ke depannya kalau boleh, ya motifnya adalah motif yang paling jauh, jadi untuk mengenal Allah. Kalau makanya para kiai nasihatin, jangan belajar untuk ujian, tapi ujian itu untuk belajar. Kalau belajar untuk ujian, nanti belajarnya pada saat ujian doang. Tapi kalau seandainya kita memahami bahwa ujian itu bagian daripada belajar, maka baik saat ujian maupun tidak, kita akan tetap belajar, anak-anak kita tetap belajar. Nah, sementara yang sudah bagaimana? Yang nggak usah dibakar kalau saya, nggak usah dibakar ijazahnya. Jangan kayak ya itu pilihan, ada yang bisa seperti tadi. Tapi kalau yang sudah, tentu konsep yang paling mudah itu kan minta maaf apa yang sudah. Ya dulu nggak ngerti, dulu mungkin nggak sampai seperti ini, kita dengar hadis Nabi-nya, ya yang sudah, yang belum yang diperbaiki. Kalau yang tersisa itu kita perbaiki, maka yang sudah akan dibaiki sama Allah. Tapi kalau yang masih tersisa kita ini masih bermasalah, maka semua dari awal sampai nanti juga akan dipermasalahkan sama Allah. Itu saja Ibu yang bisa saya komentari, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Tapi saya mendengar suara Ustadz putus-putus Ustadz. Ini peserta Zoom-nya ibu-ibu semua, bapaknya kemana nih Ustadz? Ya, terima kasih jawaban yang telah memang dan benar juga kita dalam berkarya ke dalam akhirat insya Allah dunia. Nah, jadi sekali yang jauh dulu insya Allah ini. Nah, baik Pak Tujuan, kita membaca doa dulu. Terima kasih Bapak-Bapak yang ada di sini. Terima kasih yang telah setia bersama kita pada hari ini. Ada Ibu Ali, ada Ibu Emasudul, Ibu Milawati dan lain-lain. Ustadz suaranya nggak bisa dengar. Baik, langsung saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma afina wa afu anna warzu anna warzina wa akrimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya rabbana ya maulana min su'il khatimah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu 'alimu wa idza 'alimu 'amilu wa idza 'amilu akhlasu liwajhikal karim akramar akramin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin. Sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima dan terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu baik di rumah maupun yang ada di masjid atas kebersamaan. Silakan bagi yang ingin mengambil bersalat subuh. Terima kasih Ustaz dari kehadirannya. Terima kasih. Terlebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum.